Ini orang menyalahkan saya, menginjak saya, dia bahagia dengan saya dilaporkan, kan aneh. Saya orang yang paling depan itu menjaga harkat dan martabat ketika dia ada masalah. Saya tidak punya apa-apa, hanya sebagai merasa ditumbalkan saja dalam perkara ini. Jadi kalau mau ikut dengan beliau adalah orang yang suci, bersih seperti malaikat, jangan ada kesalahan. Saya nggak ada kesalahan pun, saya diserang habis-habisan. Saya diserang habis-habisan. Respon saya kaget ya tentunya, karena memang kita juga sudah sama-sama tahu ketika pasca saya menjadi viral waktu itu, saya sudah menarik diri, bahkan tentunya justru saya malah dikeluarkan bahkan diberhentikan jadi kuasa hukumnya Agus oleh ketua tim. Nah, di situ saya sudah berpuasa hampir 30 hari, buka suara lagi karena memang saya digadang-gadangkan mau dilaporkan. Tapi kan tidak. Saya pikir respon saya di sini kan ada dua perspektif permasalahan. Yang pertama itu adalah etik, yang kedua adalah hukum. Secara etik ada orang yang tersinggung dengan saya sudah lakukan. Bahkan di publik berkali-kali saya mengaturkan permintaan maaf kepada NP ya. Cuman semalam saya baru live bersama, udah nyaman, udah ngobrol, tiba-tiba kok dilaporin, saya bilang. Tapi saya cukup kaget, tapi saya juga menghargai bahwa itu kan hak konstitusional setiap warga negara untuk melaporkan kalau memang toh dia sakit hati. Nah, maka dari itu saya mencoba merespon laporan tersebut, ya sedikit kaget juga kan. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya juga berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat, dosen saya, para ahli. Ya sebetulnya nggak terlalu mengkhawatirkan sekali sih ya. Memang di situ kan perasaannya samalah, saya ada pertanyaan dan saya tidak menyebut nama. Apa perlu saya bongkar dia? Itu kan di KPBI nggak ada tuh. Di Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 di pasal 16 dikatakan bahwa advokat itu sudah bisa dipidanakan, Bang. Pidana maupun perdata di dalam menjalankan tugas sebagai seorang advokat dalam membela kliennya. Terus kalau misalkan kebebasan mengemukakan sesuatu di muka umum dibatasi, ya kan, terus dihambat gitu kan, ya negara kita bukan negara demokrasi lagi. Yang penting jangan real seseorang berniat. Jadi kalau ada bahasa apa perlu, ya apa perlu itu kan masih saya pikirkan. Mana ada undang-undang yang mengatakan masih dipikirkan orang sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Meskipun menurut perspektif mereka bahwa ada beberapa kalimat yang mereka merasa ketrigger dan tersinggung, akhirnya membuktikan, kan nggak perlu membuktikan. Sebetulnya ya cukup saya tidak kan gitu. Dan di situ pun saya menyadari bahwa saya itu menyakiti perasaan orang, Pak. Jadi ya selayaknya saya juga kalau melanggar etik ya harus perbaiki etik. Dan itulah yang saya sampaikan sampai saat ini pun saya melihat bahwa saya sudah cukup, Pak. Beredar di mana-mana saya melakukan perbaikan buat statement saya, ya diterima enggaknya ya saya kembalikan ke mereka. Tapi kan sebagai warga negara yang baik, ketika memang proses hukum itu mengarah kepada saya, ya saya harus hadapi secara gentleman, secara laki-laki, ya secara baik kan begitu. Yang penting dari pertama saya respon kaget, tapi saya paham, oh ya saya ini adalah orang yang harus memperbaiki etik saya. Akhirnya di situ saya adalah bagian dari orang yang memang menjaga kondusivitas perkara ini yang sudah makin runyam, Pak. Ya kan, sudah pakai lawyer ini masyarakat resah, pakai lawyer ini resah, RD Law segala macam, udah capek. Dan teman-teman advokat itu sahabat rekan. Jadi kan saya juga meminta konfirmasi, mau komunikasi, pandangan ke teman-teman. Lawyer-lawyernya NP juga sahabat-sahabat saya, sahabat berdiskusi, saling support. Yang namanya sahabat kan, tapi dia di dalam menjalankan tugas profesinya tentu harus profesional. Tapi di luar dia pembelaannya, dia sebagai sahabat saya, hati ke hati dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya yang saya kedepankan itu
niat baik saya. Sampai sekarang kan saya sudah jarang muncul di media berstatement yang begini, 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 begitu. Intinya bagian orang yang ingin sedikit meneduhkan permasalahan ini yang sudah runyam, Pak. Lagian mau apa sih urgensinya, apa sih ramenya kasus ini? Yang jelas sekarang korbannya Agus yang disiram air keras, sampai sekarang belum ada tindakan pengobatan yang signifikan. Itulah sebagai manusia kita juga kan kasihan. Ada orang yang memang posisinya sakit sampai sekarang separuh hidupnya dia pergunakan hanya untuk menghadapi masalah. Begitu kira-kira Bang Yan. Seorang advokat itu diperbolehkan bebas berbicara, terukur ya. Nah, kalau kan saya sudah menyampaikan di waktu-waktu yang sebelumnya ketika saya ditanya apa sih urgensinya ketika hal ini bisa terlontar. Saya jujur Pak, di samping saya ada Agus Salim yang memang dia nangis ketika dia menangis itu air matanya tuh sakit. Terus saya nggak tega melihat kondisi Agus Salim yang posisinya dia butuh pengobatan, dia orang sakit, tetapi seolah-olah hak dari Agus Salim, bukan uang donasinya, kita nggak mau ngebahas ke situ. Hak dari Agus Salim untuk mencoba mengobati dirinya sendiri, lukanya sendiri itu terhambat. Terus malah ada penggiringan-penggiringan opini ya kan yang dilakukan oleh seseorang bersama dengan netizen yang sehingga membuat Agus makin terpuruk, Pak. Ya. Kita sudah tahu lah, nggak sebut namanya. Di situ kan saya melihat kok sayang banget ya masyarakat Indonesia ini hanya membela orang-orang yang sedang sehat, orang-orang yang sedang tidak dalam kendala fisik kan gitu. Nah, jadi kan angin itu kan ke sini semua. Nah, coba saya merubah, bisa nggak anginnya ke sini? Makanya di situ saya tidak punya hak saya menjudgment seseorang. Makanya ini kok begini banget ya netizen memparodikan, netizen kayak bahagia. Jadi netizen itu, sebagian netizen itu kok bahagia sekali melihat saudaranya sendiri satu iman, satu nusa, satu bangsa sedang sakit, dia mengolok-olok, ya kan? Bahkan dia berusaha untuk terus menyalahkan Agus. Nah, di situ saya berpikir bahwa aduh, ini saya harus rubah nih paradigma masyarakat itu biar sudut pandangnya itu berimbang. Tapi kan yang namanya netizen sudah banyak sekali yang mendukung sebelah, akhirnya sulit untuk dirubah. Akhirnya kan saya hanya sekedar apa perlu ya kan. Nah, akhirnya juga kan saya dirubah suatu pernyataannya memfitnah, menuduh, membuli dan lain sebagainya. Ya sudah, di situ saya sudah tahu karakter dari kasus ini seperti ini. Ya sudah, saya nggak mau berbanyak berbicara, saya mundur. Dan saya pun banyak menolak permintaan wawancara wartawan. Dan sampai saat ini pun saya ya menjalani proses hukum aja lah. Daripada nanti Erdelo buka suara lagi, repot lagi. Ini Erdelo baru sedikit berkomentar aja, wah udah ribu. Jadinya bukan saya lawan seseorang, jadinya saya lawan netizen, Pak. Dibentur-benturkan terus dengan netizen, capek kan. Netizen itu rakyat Indonesia. Jadi gini Bang, di dalam pembelaan ini kan saya FAN partner, tentunya melibatkan banyak orang ya. Jadi historinya berkumpullah di dalam sebuah pembicaraan WhatsApp itu ada kawan-kawannya NP, ada kawan-kawannya, bahkan saya nggak bisa mengingat karena banyaknya, mungkin ada juga mantan karyawannya dan lain sebagainya. Doktrin tersebut sudah masuk, bahkan kalau boleh dilihat rekam jejaknya, siapa orang yang mengatakan pertama kepada NP Narkoboy, kepada Nyonya Yayasan Narkoboy? Kan bukan saya. Ya kan, status seseorang. Ya kan, yang memang waktu itu mungkin 10 hari jauh sebelum saya berstatement. Jadi di lingkungan kita ini ada sahabat-sahabatnya sebelah yang memang datang juga ke kantor tersebut membicarakan tentang dia. Nah, itu kan sudah menjadi suatu pembicaraan. Akhirnya secara otomatis ketika saya difasilitasi wawancara di kantor hukumnya beliau ya, mungkin sudah tahu maksudnya. Jadi itu udah menjadi sebuah doktrin. Nah, mungkin ketika
kontrol saya pun masih berfungsi, saya tidak menyebut nama, saya tidak menuduhkan, itu adalah batas terakhir benteng dari rasa perasaan saya yang sedang kalut dan marah, ya kan. Jadi nalar saya tuh udah nggak sehat. Tetapi apapun itu tetap kita kontrol. Kalaupun misalkan kita punya, yang jelas bukti petunjuk adalah, ya kan, bukti petunjuk ada. Terus ketika saya menyampaikan hal tersebut, itu kan cuman saya yang diberi kesempatan untuk bersanding dengan Agus, ya kan. Nah, setelah membicarakan itu, apakah ada komplain dari kantor hukumnya yang dulu saya bernaung? Nggak ada, baik-baik saja, ya kan. Bahkan selama saya bersahabat itu malah mewakili saya, ya gimana RD Law itu kebal hukum. RD Law itu punya hak imunitas, datanya valid segala macam. Ya, tapi berbeda dengan sekarang, posisinya udah membenci saya, kan malah ya begitulah faktanya, kan begitu. Jadi teman-teman dipahami bahwa di dalam pembelaan tersebut ada ketua tim, ya kan, dan memang terjadi di kantor hukum tersebut beliau yang memfasilitasi, termasuk doktrin-doktrin yang masuk kepada kita, ya kan. Kan tidak bisa sepihak hanya menyalahkan saya, gitu loh. Jadi ini orang menyalahkan saya, menginjak saya, dia bahagia dengan saya dilaporkan, kan aneh. Nggak ada, saya belum pernah melihat tipikal sahabat yang seperti itu. Bahkan menyampaikan ke publik, oh saya nggak kenal RD Law, kan gitu. Aduh, saya cuman ya mungkin bisa dibilang dia nggak mau kenal saya. Kalau nggak mau kenal saya, udah nggak mau kenal lagi RD Law, nggak masalah. Tapi jangan bilang saya nggak kenal RD Law, publik tahu kok, ya kan. Siapa orang yang di garis terdepan ketika dia ada masalah? Sama Densu, sama NP, termasuk sama Pablo Benua. Saya orang yang paling depan itu menjaga harkat dan martabat harga. Boleh dilihat di rekam jejak. Ya, tapi saya sampaikan ya bahwa saya dengan harus bertanya kesalahan apa, kok saya harus dibenamkan seperti ini. Kalau menurut saya kan nggak manusiawi, karena ini udah masuk ke ranah keluarga, gitu loh. Kan saya juga nggak, kalau saya diem aja kan saya jadi orang bodoh, jadi orang goblok nantinya. Kenapa? Saya diem aja, takut kan gitu. Lah iyalah, sama-sama manusia, sama-sama seorang advokat, sama-sama bernapas kan gitu. Ya kalau memang mau terus terang benci, ya udahlah, RD Law itu bagaimanapun sahabat. Ya sudah, benci sudah, kita tidak mengumbar aib kemana-mana. Saya pun nggak mungkin buka suara kan gitu. Ya kan, akhirnya kan kasihan gitu kan. Dia itu sedang menghadapi kasus ini, diserang ini, tiba-tiba menyerang saya juga. Nah, saya di sini harus punya prinsip bahwa orang malah itu butuh keadilan. Kenapa butuh keadilan? Ya harus kita maknai bahwa orang marah dengan melepaskan kemarahannya di pinggir pantai, jebret, akhirnya dia kan bisa hilang kan gitu. Ya mungkin belum hilang aja. Yang jelas nggak usah lah, biarin aja. Nah, dia makin banyak berbicara, makin banyak, nanti juga bosan bang. Gitu. Kita menjadi orang yang positif aja, bahkan kita doakan yang baik-baik aja. Dan saya di situ kan menanyakan apa perlu. Dia nggak sebut nama saya, jadi sudah terukur juga, proses hukumnya sudah saya terukur juga ya. Jadi kalau sudah proses hukum ini yang terjadi kepada sudah saya ukur, nggak perlulah saya menambah-nambah masalah dalam masalah ini, ya kan. Buktinya sampai sekarang seminggu lebih ini loh, seminggu lah. Saya nggak ada, kata orang kan saya melaporkan NP, nggak ada. Demi Allah, saya nggak ada melaporkan dia. Ya santai aja, kan itu juga saya dipanggil. Kalau dipanggil banyak, justru sebelum saya ditanya, saya banyak nanya, kenapa Anda menerima laporan ini? Oh iya, pelayanan. Apa masalahnya? Saya juga kan nggak tahu, masalah apa yang dilaporkan saya nggak tahu. Ya sudah, makanya kita sebagai orang bijak, kita cari tahu dulu, jangan gegabah. Ya kan, apalagi di dalam bukti-bukti saya ini yang mau saya laporkan ketika saya mau ya untuk NP, ini udah bukan delik aduan absolut bang, delik umum kan nggak bisa dicabut. Paling saya pengaduan nanti ke Mabes Polri, tapi nggak usah lah. Saya justru aneh gitu loh, ini malah ada di PT-PT lagi katanya RD Law gini lah. Kok seneng banget katanya pingin ini masalah selesai. Tapi kok senang banget gitu loh, apa namanya, mengkondusifkan. Netizen itu sudah pro dia semuanya lah, nggak usah lah. Edelo ini orang yang babak belur dihajar tim-timnya mereka, nggak perlu lagi dibenamkan lagi. Apa sih, ya terbuat dari apa sih manusia ketika orang sudah menjaga etik
dan meminta maaf itu kan masih terus diomong-omongin kan gitu. Ya kalau pengen selesai ya cabut laporan saya, ya sudah saya diam nggak ada urusan gitu loh. Ya, ya cuman ya sudah terukur lah laporannya gimana lah. Kalau dari Masa demi masa, ada masa depan. Ya kan nanti Tuhan yang membolak-balikan Pak. Jangan mau mempersulit orang yang sedang sulit ketika kita juga nanti nggak tahu di ke depan ini apakah masih dia sehat, masih dia berjaya, masih dia berkuasa. Nggak perlu seperti itu. Kalau merasa jadi kalau saudara bertanya kepada saya merasa berarti kan saya tersinggung. Saya tersinggung berarti saya merasa memang betul Bang. Coba begini. Siapa orangnya yang paling depan membela kehormatannya FA, menjaga harga diri FA, menjaga harga diri dan nama siapa? Salah satu yang vokal saya. Terbukti ya, sampai saya berstatement. Meskipun sekarang ya jujur, Bang Densu baik, Bang Pablo baik, Bang Jos baik, Yoman baik, Bang Riki baik. Malah justru orang yang berseberangan baik sama saya. Mereka itu kan lawyer sebelah yang memang harusnya tidak begitu melakukan hal itu, tapi kebalik gitu loh. Coba bisa dilihat rekam jejak Erdelo ketika sikap Bang Densu saja masuk ke Bang Parahat, saya kritisi dan saya salut dengan sikap Parahat Abbas yang di situ dia sangat cool gitu kan, sangat santun kan begitu. Itu luar biasa. Jadi kadang saya berpikir salahnya apa sih saya bilang. Pengen tahu saudara salahnya di mana. Jadi gini, saya waktu itu berpikir mungkin FA berpikir bahwa teman-temannya FA itu pro semuanya ke dia. Tapi ada juga yang pro ke saya. Nah sebelum saya naik salah satu live di platform virtual, saya mendapatkan informasi Bang kalau ada informasi tentang FA yang melaporkan Salsabila donatur itu kan. Terus ada yang somasi itu Bang Epa tidak melakukan itu sudah tahu. Bahkan konteksnya waktu duduk di situ ya kan. Sekarang begini, hati nuranilah kita sebagai manusia. Ada perempuan nangis-nangis sampai kesakitan, kehilangan anaknya, keguguran. Dia menyampaikan bahwa di situ adalah seseorang yang dia dilaporkan ke Mabes Polri dan disomasi. Saya kan nggak masuk di akal. Saya tanya dulu, ada rekam jejaknya saya telusur, Bu, jangan gegabah. Saya bilang di situ belum tentu, kan saya masih baik dengan Bang Epa kan. Saya nggak mungkin kalau Bang Epa melaporkan, nggak mungkin kalau Bang Epa itu adalah orang yang mensomasi. Di situ kan ada pertanyaan dari kubu sebelah yang mengatakan, Bang RD, kalau ini yang dilakukan oleh seseorang kepada Salsabila yang dimana kehilangan anaknya, keguguran, apa yang bakal dilakukan? Saya langsung sampaikan di situ, saya mengutuk dan saya mengecam keras seorang advokat yang melakukan ini kepada seorang perempuan yang memang dampaknya dari situ karena orang kampung nggak tahu apa, shock sehingga kehilangan anaknya. Tepat nggak? Itu itu kalimat demi kalimat, perasa demi bukan tertuju kepada dia karena saya sudah tahu. Itu saya tujukan kepada orang inisial D, Denny kalau nggak salah, yang beralamat di Jalan Simatupang nomor 7 kantor hukumnya. Bukan ke dia gitu loh. Kok iya setelah pembicaraan tersebut ada yang report kan? Setelah direport dia telepon saya jam 11 apa jam 12. Nah saya itu waktu itu tertidur, saya bangun, saya sholat, saya lihat, wah Bang Eva telepon saya nih, saya bilang banyak sih teleponnya 3 kali. Tapi sudah diblokir dengan bahasa jangan meminta maaf ke saya loh, ngapain harus minta maaf, saya nggak salah. Jangan ngaku saya saudara lagi, jangan ngaku sahabat saya lagi. Intinya nggak perlu saya sampaikan di sini bahasanya kurang baik. Nah di situ kan, lah ini kok bisa ya saya seolah dibatasi. Kan saya sama dengan dia. Saya kan dengan Hotman Paris, dengan Alvin Lim, dengan Hotma Sitompul, dengan FA, kan sama advokat. Apa derajatnya beda? Advokat itu undang-undangnya sama, derajatnya sama, sebagai officium nobile, sebagai penegak keadilan. Apa perlu di ruang advokat itu ada jiwa korsa
seperti geng-gengan, seperti saya ketua, saya anggota, seperti di militer kayak begitu, dikasih hukuman segala macam dan sebagainya, nggak ada. Jadi saya pikir ya introspeksi diri masing-masing lah gitu kan. Ya dari semenjak itu mulai keluar status-status pink. Nggak perlu, teman-teman udah tahu. Sampai anak saya pun tahu, keluarga saya pun tahu, semua tahu, sahabat-sahabat saya tahu. Sampai justru dengan dia mengumbar aib Ergelo ya, kan nulisnya bukan Erdelo, Ergelo. Dia pikir mereka nggak tahu maksud itu ke siapa. Sampai sekarang Pak membabi butanya. Jadi kalau mau ikut dengan beliau adalah orang yang suci, bersih seperti malaikat, jangan ada kesalahan. Saya nggak ada kesalahan pun, saya diserang habis-habisan. Ya, jujur Pak, saya kemarin ini sampai kapan ini saya harus menahan emosi kan begitu. Ya, sebagai laki-laki kan begitu. Kan nggak perlu saya bilang jangan sampai adalah ini salah satu bagian orang yang menjadi mimpi buruk buat kamu. Nggak perlu seperti itu. Belum saatnya saya katakan itu. Biarin aja Pak, ya kan. Bahkan dia mengirimkan, mempublikasikan video-videonya ke lawyer-lawyer. Sampai lawyernya itu komunikasi, Bang ini dia ngirim ini ke saya, mungkin bangga. Ya, cuman saya baru menemukan sahabat yang saya bela harga dirinya, yang saya junjung martabatnya, yang saya muliakan harga dirinya, menjatuhkan, menginjak-injak harga diri Ergelo seperti ini. Saya udah dianggap Ergelo ya Ergelo aja ngomongnya. Perasa tersebut tidak bisa dibawa ke ranah hukum. Coba kalau sekali dia berani pakai nama saya, Erdelo, atau nama saya yang sesuai dengan KTP saya tantang, berani nggak? Saya sikat, nggak ada urusan. Ya kita sama-sama kok manusia hidup kan gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Toh kalau seseorang yang melampaui batas dan saya sabar, ya mungkin bukan saya, orang lain atau Tuhan sendiri yang nggak tidur nanti yang menggerakkan kita semua. Cuman saya sekarang ya sudahlah, untuk itu saya mengambil suatu terminologi Umar bin Khattab, berkata berdiam atau berkata yang baik. Nah kalau dia makin banyak menyerang saya dengan ergelo-ergelo yang lain, saya doakan aja yang baik-baik Pak. Ya kan lebih baik, lebih bijaksana. Berarti saya bagian orang yang nggak pingin kusut. Ya kan kalau mau paikter di jalan yang benar kan begitu. Bagi saya dia ya sahabat baik, eh, saudara yang baik. Ngapain saya harus sampai saya belum saya menghina dia, belum saya menyerang dia, bahasa belum ya, karena juga manusia kan terbatas. Dengan membicarakan ini kan saya malah tidak menjadi gibah, karena saya menceritakan seseorang yang zolim kepada Ergelo, dan di situ saya mendoakannya yang baik-baik, kan fair gitu kan. Nggak perlu lah, nggak perlu membabi buta. Kalau teman-teman media mau mengukur gimana gilanya sudah saya tunjukin. Tapi nanti momennya kalau dia melampaui Tuhan aja nggak suka sesuatu yang melampaui batas, ya nggak apa-apa. Saya udah ngomong kalau saya dengan seluruh Indonesia, dengan yang namanya manusia, kalau saya benar, yang bantu dia jangan manusia, setan dari langit ketujuh datang bentengin dia, gua sikat, nggak ada urusan. Itu sikap saya kalau saya marah. Tapi nggak apa-apa, santai aja. Mungkin omongan saya dianggap biasa gitu kan. Tapi ya saya serahkan aja sama yang Maha Kuasa. Doa baik, doa buruk mereka saya ambil dengan doa baik. Kan dengan doa itu kan dia menjadi berubah. Tapi luka yang tertanam dalam hati saya itu masih membekas. Makanya gini saudaraku, ketika saya ingin menjadi bagian yang kondusivitas dalam permasalahan ini, saya menghargai ketika pembicaraan saya ini menyakiti orang lain, maka saya harus meminta maaf kepada tersebut. Karena di agama kami, dosa yang paling besar itu adalah dosa yang tidak diampuni kepada sesama manusia. Sesama habdu minanas itu berat. Kalau habdu minallah kita dijamin dimaafkan oleh Allah. Kalau kita taubatan nasuha. Tapi kalau dosa sesama umat, yang saya kejar itu aja dulu. Tetapi ada bagian tertentunya kalau misalkan sudah upaya dilakukan, ya mungkin Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang dan Maha Adil untuk bisa membolak-balikkan hati seseorang. Ya baik, dari semua yang sudah saya lakukan, jadi hidup saya ini
Terkesan sekarang tidak ada aksiologinya, malah yang ada aksiomerisme, kengawuran gitu loh. Saya kasihan sama keluarga, kasihan juga dengan sahabat-sahabat, kasihan juga mereka lembaga yang memang saat ini terporsir waktunya ngurusin ini. Dan saya mau tanya, saya punya apa? Saya tidak punya apa-apa, hanya sebagai merasa ditumbalkan saja dalam perkara ini, ya. Jadi ya mungkin ini pembelajaran juga buat saya, sehingga saya juga harus mengambil hikmahnya. Kalau perkara ini saya tergantung proses hukum yang sudah dilakukan kepada saya. Tapi jujur, ketika saya pun akan melaporkan seseorang, melaporkan balik, insya Allah saya tidak juga akan diliput oleh media. Ya lebih baik saya sampaikan kepada kuasa hukumnya bahwa saya sudah melaporkan balik dan saya mau silent aja bang, nggak penting bang, capek ya kalau menyampaikannya hal-hal ringan seperti ini yang positif. Coba kalau Erdelo kan orangnya darah tinggi juga, mulah meledak. Kalau sub ke sini beledak lagi kan gitu, itu kan juga nggak bagus. Saya bagian orang yang menjaga kondusivitas saja, main elegan aja. Setoh sekarang saya sudah dilaporkan, ya kan. Tapi saya masih menanti respon-respon dari orang-orang yang saat ini positif dekat dengan saya, kan begitu. Ya kalau saya walau bagaimanapun harus siap. Kalau misalkan saya nanti dipanggil oleh penyidik, ya saya harus siap. Tidak ada kata siap, harus mempertanggungjawabkan. Nah mungkin terakhir closing statement dari saya, ini cuma baru dilaporkan Pak, gitu kan. Ngapain harus berkecil hati? Bahkan justru kita harus ngambil motivasinya, jangan sampai kita adalah orang yang menjadi bagian memperkeruh suasana kasus ini menjadi panjang, menjadi alot, menjadi dikonsumsinya jadi sudah jadi basi sama masyarakat, udah nggak zaman. Dan saya berprinsip lebih baik saya terhormat dihina daripada saya menghina. Lebih baik saya meminta maaf kepada orang meskipun saya tidak salah. Ketika orang itu tersinggung ya, dan sangat tidak hormat ketika orang yang sudah melakukan kesalahan tidak mau memperbaiki etik malah sombong dengan kesalahannya. Yang saya pertimbangkan adalah keluarga saya, circle saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya jangan sampai terkontaminasi dengan apa yang pernah terjadi kemarin. Intinya sudah cukup. Saya katakan saya mundur dari kuasa hukumnya Agus setelah dikeluarkan dari tim, dan di situ saya sudah menarik diri jauh. Mudah-mudahan ketika pun ada respon baik tidak berlanjutnya perkara hukum ini, ya saya mundur sejauh-jauhnya. Bila perlu alergi lagi lah saya ngomongin tentang NP dengan Agus, sudah pusing. Biar masyarakat itu kembali lagi segar pikirannya mencari kasus-kasus, dan ini menebar ke semua advokat. Pengalaman saya bisa menjadi officium nobile sebagai profesi terhormat, sehingga kita sama-sama terhormat ketika menyampaikan statement di muka publik dan membantu masyarakat dalam keadaan baik dan ikhlas. Maka dari saya kata-kata terakhir, selebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang saya sampaikan kurang berkenan. Saya Erdelo menyampaikan di kata terakhir, better thing for better future. Kita mencari kehidupan yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang kita alami, baik tim hukumnya Agus, tim hukumnya NP, bisa mengambil hikmahnya dari perkara ini. Dan mudah-mudahan mohon doa Erdelo ke depan lebih baik dan bisa meluangkan waktunya, tenaga, pikirannya kepada klien-klien atau hamba Allah yang membutuhkan pertolongan hukum maupun pro bono maupun profit secara baik. Jadi mudah-mudahan mohon doa juga ke depan karir saya bisa memerankan peran antagonis menjadi seorang jagoan, bukan lagi seorang penjahat kan gitu. Kalau seorang penjahat repot lah berurusan dengan netizen. Terima kasih teman-teman.